Oke, Bang Yohanes, kami persilahkan untuk memberikan motivasi kepada para milenial, terutama yang ada di Papua, terutama untuk para milenial ini mau terjun di sektor pertanian. Silakan Bang Yohanes. Baik ya. Ini saya perform ya, bukan saya kesini sebagai performer ya, bukan pemateri ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore buat kita semua. Terima kasih Pol Banten yang sudah kembali mengundang saya. Sebenarnya hari ini saya harus tiba di Manokwari, tapi karena pandemi ya kita ketemunya lewat aplikasi aja. Jujur ini ke-21 ya teman-teman, saya stand up di webinar karena selama pandemi ini tidak ada job yang kita tatap muka, hampir semua webinar dan Pol Banten ini menjadi job ke-21 yang saya harus stand up di aplikasi. Saya sudah pakai banyak aplikasi, saya stand up mulai dari Google Meet, Zoom, dan beberapa aplikasi yang terlalu bermacam-macam di Republik ini. Bahkan kalau aplikasi itu bisa ngomong, mungkin dia sudah bosan dengan saya. Karena saya hampir setiap hari stand up di aplikasi. Dan jujur itu tidak enak. Tidak enaknya adalah saya tidak bisa lihat teman-teman tertawa. Materi yang saya sampaikan juga saya sendiri yang dengar, saya sendiri yang tertawa. Itu yang tidak enaknya itu kalau stand up di aplikasi. Tetapi di sisi lain bayaran sih bagus, lumayan. Meskipun ya tidak seperti kalau tatap muka kan mungkin lebih besar ya, karena harus tiket pesawat, ada penginapan, makan enak di hotel begitu. Dibanding aplikasi ya palingan pulsa data dan lain-lain. Tetapi terus terang, pandemi memang membuat orang hampir bercocok tanam. Misalnya saya jarang sekali tanam tanam sayur. Akhirnya saya mulai belajar untuk tanam sayur. Jadi saya dengan istri di rumah juga tanam sayur. Kita pakai hidroponik ya, yang orang tanam pakai pipa itu kan, yang tanam terus di apa ya? Sayurnya ditaruh-taruh di pipa. Itu saya dengan istri tanam, istri saya punya sayur yang tumbuh ya, sayur dia tanam tumbuh, saya tanam sayur mati. Saya tidak tahu alasannya kenapa sayur bisa mati, begitu dicek ternyata beda. Istri saya pakai pipa yang plastik, saya pakai pipa besi. Jadi memang sayur tidak bisa bertumbuh di situ, tidak bisa tumbuh dan berkembang. Dan juga pandemi ini banyak perubahan perilaku dari bapak saya yang selalu urus ikan. Karena pandemi ada beberapa kolam tuh kita tutup, terus kita bangun lagi, tapi dengan posisi kita tetap protokol kesehatan. Jadi ada beberapa kolam tuh kita bangun tapi jaga jarak begitu. Ikan-ikan yang dulu mungkin hidupnya saling dekat, komunikasinya bagus, kita mulai atur di social distancing. Kita ambil beberapa ekor kasih pindah, sehingga mereka di dalam kolam juga jaga jarak begitu. Bahkan bapak saya itu sangat senang, dia sosialisasi masker juga ke ikan-ikan. Dan beberapa kolam tuh kita setiap sore sebelum mereka kasih makan, kita semprot disinfektan. Puji Tuhan mereka bebas corona tapi semua mati ya. Ikan semua di kolam semua mati. Ya, kita sudah tidak lagi punya ikan. Makanya sekarang kita fokus ke tanaman pertanian begitu. Karena begini, pandemi ini, orang bilang pandemi corona itu membunuh. Tapi menurut saya corona itu tidak membunuh ya, dia menyiksa dulu. Setelah dia siksa baru dia bunuh. Karena terus terang saya adalah orang yang percaya dengan konspirasi. Saya tidak tahu teman-teman percaya dengan saya atau tidak, tapi saya adalah orang yang percaya dengan konspirasi. Kenapa saya percaya dengan konspirasi? Karena saya 3 kali ke Jakarta kemarin, saya swab tes PCR itu hidung saya hampir keluar darah. Karena dong kasih masuk selang, dong kasih masuk selang tuh karena hidung mancung ya, selang tuh 1 meter tidak sampai dapat itu hasil, dong kasih tambah lagi. Iya. Maksud saya begini, itu tidak jadi masalah, tapi bayarannya itu kan 1.500.000 kalau kita ke Jakarta swabnya itu kan 1.500.000, dan saya 3 kali bolak-balik Jakarta itu hasil saya belum keluar, saya sudah positif miskin. Ini kan kita tunggu hasil lama tuh kita sudah miskin itu. Yang berikutnya adalah kemarin tuh ada tuh dibilang BLT, bantuan langsung tunai, tapi menurut saya BLT ini kalau dorong door to door boleh. Mereka kan tidak door to door. Maksudnya kalau pintu langsung ke pintu kan enak. Datang langsung, selamat malam Pak, Bapak punya nama ada, oke silakan. Ini uang dari BLT. Tapi kan tidak. Jadi Anda yang merasa punya nama, Anda yang datang. Bahkan menurut saya BLT atau bantuan langsung tunai itu sebenarnya bukan begitu namanya. Dia adalah BLT atau bantuan langsung tiba berangkat. Jadi tiba langsung berangkat. Karena begini, kalau saya
logika saya melihat bahwa bantuannya 600.000. Kita rapid test 600.000. Berarti ini kita mengembalikan uang mereka tapi dengan cara yang halus. Dia minta uang kembali nih, tapi dia pakai cara yang halus nih. Kita dapat 600.000 dari kantor pos, kita ke rapid test 600.000, akhirnya dia uang kembali. Kita ya begitu-begitu aja terus. yang berikutnya tuh begini. Ada orang, misalnya kita ini orang seni ya, terus terang, saya terima kasih ke Polbantang, kenapa? Karena begini, beberapa kali kita tuh tidak ada job. Saya tuh 3 bulan tuh tidak ada job dan saya punya keluarga, ada anak, istri yang saya harus urusi. Saya punya anak itu kan, minta maaf, dia kan ASI tapi terbatas. Dia pindah ke S26. Susu S26 itu kan 400.000 satu bungkusan yang gede itu. Karena pandemi, perubahan perilaku, saya akhirnya mencoba dia untuk membiasakan coba ganti kopi sementara dulu. Serius, dan itu terjadi perubahan perilaku terhadap anak. Kalau dulu saya kerja, pulang kerja begitu masih S26, dia ketemu tuh pasti ayah atau bapak gitu. Sekarang ketemu tete, ketemu panggil tete, karena ya itu kopi tadi, jadi perubahan perilaku juga pandemi ini. Makanya teman-teman yang kalau mau anaknya perubahan perilaku, kasih kopi saja. Saya percaya. Cepat sekali anak-anak perubahan perilaku. Setelah ini dialek. Yang berikutnya itu begini, teman-teman. Ada beberapa orang yang kasih sumbangan tuh ada yang ikhlas dan ada yang tidak ikhlas. Saya mau bilang, kenapa saya bisa katakan kayak gitu? Karena begini, saya kemarin tuh dikasih sumbangan sama orang, terus saya bersyukur begitu 3 bulan hidup dengan sumbangan. Polbantang masuk, akhirnya bisa makan enak nanti sebentar, bahkan mungkin malam bisa ajak istri makan enak ya, karena bayaran bagus. Nah, ada orang yang kasih sumbangan itu, ada yang dia ikhlas, ada yang dia kasih tapi bicara-bicara. Nah, misalnya pernah saya makan tuh mie instan yang dikasih. Demi nama Tuhan, saya makan langsung perut saya sakit. Karena saya tahu saya perut saya sakit, langsung saya bawa ke kandang babi. Kebetulan saya dan istri piara babi. Bawa ke kandang babi, begitu kasih makan babi, babi juga ikut sakit. Nah, berarti secara kemanusiaan orang ini sudah tidak ikhlas. Hewan lagi sakit. Kan? Bagaimana maksudnya? Terus ini beras. Beras, saya kasih tahu. Beras itu saya baru heran. Orang kalau kasih ke orang sumbangan itu harus beras yang layak makan. Ini orang kasih beras raskin. Beras yang sudah orang kirim 10 tahun, bahkan 5 tahun yang lalu, yang kalau kalian tahu, saya kasih tahu, beras raskin adalah beras yang 100% yang kalau kita pilih, itu kita bagi 2, 50% beras, 50% batu. Jadi Anda pungut beras, pungut batu, pilih beras. Saya kasih tahu. Anda kalau makan beras seperti begini, dalam waktu 1 bulan, tiba-tiba Anda kena usus buntu. Usus buntu Anda bukan usus buntu biasa, usus buntu semi permanen. Karena apa? Beras mengandung batu. Kasih campuran semen sedikit selesai. Jadi fondasi rumah tangga. Kalau 10 karung Anda makan beras ini, bangun fondasi jadi. Nah, itu COVID. Nah, ini kita bicara kesana masalah COVID. Yang berikutnya tuh begini, teman-teman. Saya baca beberapa artikel, sambil saya baca beberapa artikel tentang keberadaan COVID dan lain-lain, tiba-tiba saya punya teman satu, dia telepon saya, dia bilang, Jewen, aduh Jakarta ini PSBB udah makin ketat banget ini. Dan juga corona ini semakin menyerang di Jakarta, saya panik dengan keluarga. Saya bisa lari ke Papua situ, Kak. Tinggal sama kok di situ kayaknya aman. Langsung saya bilang dia, hey, usus buntu, kau dengar? Penyakit ini adalah penyakit universal. Bukan penyakit. Virus ini adalah virus universal. Dia kena Jakarta, berarti Papua juga kena. Karena Papua ini bagian dari Indonesia. Kau pikir kami ini di Kamerun kah? Di Vietnam sana? Kita ini semua satu bineka tunggal ika yang mana virus ini menyerang kita semua dan kita semua tak duduk. Kau bilang kau mau ke sini, kau mau bawa-bawa penyakit untuk apa? Saya kasih tahu kau bisa ke sini kecuali saya punya keluarga ini makannya 4 sehat 5 antivirus. Semadas, Fenoma, itu saya keluarga kalau makan itu berarti mungkin kita aman dari virus. Nah, sambil dia telepon saya baca artikel itu, saya baca bahwa pemerintah akan mengeluarkan satu solusi, yaitu masker berstandar SNI. Jadi teman-teman, ada masker SNI. Nah, yang menjadi permasalahan adalah begini.
masker SNI, Standar Nasional Indonesia. Menurut saya Anda bikin masker SNI pun virus tetap tembus karena virus ini dari Wuhan. Virus Wuhan dia tidak mengerti Standar Nasional Indonesia. Virus ini dari Cina, kecuali virusnya kita naturalisasi dulu. Jadi virusnya kita naturalisasi dulu Indonesia, baru dia bisa connect dengan SNI. Ada yang komentar bilang saya bahas bukan pertanian. Oh tidak, ini gara-gara COVID kita punya pertanian juga gagal panen. Jadi memang kita harus bicara COVID ini dulu. Jadi begitu teman-teman. Tapi betul, kalian kalau berbicara soal pertanian, saya mau kasih tahu buat teman-teman perempuan dan laki-laki. Kalian tuh kalau mau jadilah seperti kasbi atau beberapa ubi yang kalau bisa dibilang bete tidak. Kalau kita biasa bilang tuh keladi satu tuh. Nah itu bagus. Kenapa? Karena dia kalau kita tanam di situ, dia tumbuh di situ. Nah laki-laki seperti begini, laki-laki yang harus kalian perjuangkan. Kenapa? Kenapa saya kasih tahu? Kenapa? Kalian jatuh cinta sama dia, dia tanam dan dia akan tumbuh di situ sama orang yang tepat. Tapi kalau kalian sama laki-laki yang sudah sifat kayak ubi jalar, kayak petatas, selesai sudah. Petatas itu kau tanam di situ, dia tumbuh di mana-mana. Itu namanya dia pacar cuma satu, tapi satu di Timika, satu di Wasior, satu di Sorong, satu di Manokwari, satu di situ sudah semua. Terus kebiasaan laki-laki kalau sama perempuan terus laki-laki dia bilang begini, aku ingin membahagiakanmu, aku ingin bersamamu, aku ingin mencintaimu, omong kosong. Laki-laki yang kalau bicara pakai keinginan itu laki-laki yang tipu. Karena dia jadikan Anda sebagai keinginan, bukan kebutuhan. Perempuan kamu dengar ya, aku ingin membahagiakanmu, omong kosong. Dan dia akan menjadikan Anda sebagai keinginan, bukan kebutuhan. Dan saya kasih tahu, ada satu laki-laki yang punya nama yang bisa bikin teman-teman perempuan baper. Terutama teman-teman Indonesia Timur atau Indonesia Barat itu perempuan paling suka baper. Dia punya nama apa? Pemain Manchester United. Pernah bela di Belgia itu namanya Lukaku. Dia punya nama Lukaku. Nah kalian bayangkan, Lukaku kalau tiba di Bandara Rendani Manokwari, ada 3 perempuan lihat Lukaku, langsung yang satu bilang apa? Hey, kau lihat, dia Lukaku. Langsung perempuan yang di sebelahnya bilang, dia Lukaku apa? Dia itu sapu luka. Terus perempuan di ujung, dia bukan lukamu atau lukamu, dia tetap Lukaku. Akhirnya apa? Lukaku diajak main bola di Stadion Sanggeng, Manokwari. Tiba-tiba dapat hadiah penalti, pelatih bilang Lukaku, silakan ambil tendangan penalti. Lukaku ambil tendangan penalti, tidak gol. Langsung Lukaku jadi luka kita bersama. Itu Lukaku. Dan ada beberapa nama yang menurut saya orang Indonesia Barat itu tidak menghargai. Misalnya saya Yewen. Ada beberapa orang Indonesia Barat yang selalu menyingkat nama. Misalnya Wen. Ada yang panggil saya Owen. Ada yang Iwen. Nah, mereka bahasa Indonesia-nya bukan kurang bagus. Mungkin tidak tahu bahasa atau bagaimana. Iya. Macam Yewen. Kau tinggal bilang John Yewen ya, selesai. Tidak. Ewen, Owen, kakak Owen kemana? Atau Wen. Nah, ini kan nama saya untung Yewen. Atau saya marga ini Yewen. Kalian bayangkan kalau saya punya nama itu misalnya Stefanus. Kan tidak enak tuh kalau di depannya Step. Tapi kalau ke belakang sudah tidak enak lagi. Nah, aduh, bagaimana? Stefanus di depan Step. Kapan? Kita mau sebut lagi, sudah tidak enak lagi begitu. Nah, ada sesuatu hal yang mungkin teman-teman tidak pernah menyangka atau tidak pernah lihat. Tapi saya kasih tahu buat teman-teman yang mungkin jomblo saat ini yang sedang ikut webinar, saya kasih tahu. Anda kalau melihat laki-laki digonceng sama dia punya pacar atau siapapun itu, kita bisa tahu dari berapa lama mereka pacaran, itu jadi cara digonceng. Jadi kalian lihat kalau perempuan sama laki-laki terus perempuannya tahan besi di belakang, dia tidak tapol laki-laki, dia tahan besi. Nah ini berarti dia baru kenalan beberapa jam yang lalu. Dia baru kenalan beberapa jam, jadi sehingga dia cuma tahan besi. Tapi kalau perempuan digonceng sama laki-laki terus dia tahan baju, nah ini berarti perempuan dia cuma percaya laki-laki punya baju. Dia tidak percaya laki-laki. Mungkin karena dia yang beli baju. Nah, tetapi kalian kalau lihat perempuan
yang pacaran sama laki-laki, dia follow laki-laki sampai mati, bahkan masih di parkiran. Saya pernah lihat itu lampu merah, ini perempuan follow laki-laki sampai tidak bisa. Itu laki-laki kalau dia asma mungkin dia bisa mati tampak itu. Follow sampai setengah mati. Itu berarti apa? Dendo sudah pernah baku pukul, putus nyambung, baku maki di jalan. Saya kasih tahu. Perempuan Indonesia Barat, kalau kita baku marah di jalan terus dia bilang turunkan aku di sini itu enak. Baku maki begitu, baku marah dia bilang begini. Turunkan aku di sini. Akhirnya apa? Kasih turun dia. Itu masih Indonesia Timur kan perempuan agak keras. Kok begitu baku marah dengan dia langsung dia belakang dia dari motor apa? Kasih turun saya di sini, saya sudah suka. Kok terlalu kasar? Kok laki-laki kok terlalu kasar? Aduh, kok pukul-pukul saya perempuan tidak pukul saja. Kasih turun saya tidak mau tahu, kasih turun. Saya tidak mau, kok terlalu busuk, kok geli, kok terbaik, kok badaki, aduh. Saya tidak suka laki-laki terlalu kasar. Ini apa kasih turun? Nah, kalau dong sudah masuk kayak begini, saya bilang apa itu nomor aku polo sampai apa? Angin saja tidak bisa lewat. Nyamuk saja tidak bisa masuk, dan dia punya celah-celah pelukan itu. Dan dia baku polo itu mati, sungguh mati. Saking denda baku polo itu, kalau denda jalan di jalan raya, bukan denda yang say angin, tapi angin yang say denda. Orang pacaran. Orang pacaran. Gitu. Jadi buat teman-teman yang jomblo, ada yang sudah tersinggung. Ya, seperti saya bilang, enggak dong. Itu sudah. Itu sudah atas batas, ada dia batas usia, teman-teman, jadi ingat. Apabila Anda jomblo dari usia 18 sampai usia 23 tahun, kemungkinan besar jodoh Anda masih di tangan Tuhan. 23 sampai 26, kemungkinan besar jodoh Anda di tangan orang lain. Nah, Anda yang sudah masuk 28 sampai 30 sampai 38 terus Anda masih jomblo, Tuhan lepas tangan. Tuhan lepas tangan. Kita mungkin jodoh semati dari kecilnya. Dan begini teman-teman, ada satu momen di mana yang saya lihat, terutama kita punya anak-anak muda, banyak terjerumus di hal-hal yang negatif. Menurut saya, seperti tadi sudah disampaikan oleh, saya lupa yang saya sambut. Usia petani itu paling banyak kolonial, zaman kolonial, yang milenial paling sedikit. Nah, kenapa? Karena kita anak muda ini sudah hancur biasa dengan pergaulan. Ada beberapa sih punya adik-adik itu kan sudah hancur. Terutama itu mereka tuh rusak dengan pergaulan karena lingkungan. Salah satunya yaitu ganja, bukan ganja, apa namanya ini, narkoba kalen. Ibon. Kalian ke Taman Ria, saya punya daerah itu dulu tuh anak-anak suka ngelem di situ. Di Taman Ria arah ke bandara tuh anak-anak suka ngelem. Bahkan beberapa saya pada ini di bawah-bawah mereka ngelem. Ngelem tidak cukup. Mereka pindah ke apa? Bensin, cium bensin, serius. Dong cium bensin, jadi bensin itu dong isi di air lagi, diifit kayak begini. Terus dicium, dibuka pintu, terus dicium. Bensin pindah ke solar. Solar habis itu apa? Pindah ke aftur. Nah, bahkan beberapa saat ada satu anak itu dia mati dalam pelukan lem. Jadi dia campur lem semua dalam satu biskuit kongguan itu, disatukan lalu dia cium. Akhirnya tewas. Dan menurut saya ada beberapa tempat yang tidak konsisten dengan nama. Contohnya macam Kampung Tolak. Ada satu namanya Kampung Tolak, tapi ada namanya Kampung Malastau. Kita ke situ begini ternyata tidak ada yang Malastau. Konsisten. Nah, misalnya macam Kampung Harapan. Kampung Harapan itu namanya harapan, tapi tidak membawa harapan. Orang kacau, palang terus, baku bunuh. Padahal namanya Kampung Harapan, tapi tidak membawa harapan. Nah, saya pernah mengalami satu momen di mana ban saya pecah di Kampung Harapan. Saya cari bengkel kan, saya cari bengkel pertama, tutup. Akhirnya saya jalan cari bengkel kedua. Saya cari bengkel kedua, tutup juga. Akhirnya saya jalan tuh cari bengkel ketiga. Saya cari bengkel ketiga,
masih juga tutup. Akhirnya saya jalan cari bengkel keempat. Kalau begitu cari bengkel keempat, buka. Puji Tuhan, bengkel buka, saya suruh tutup. Enak saja, buka-buka untuk apa? Yang lain saja ada tutup mau. Akhirnya bengkelnya tutup, saya juga tutup. Saya terima kasih teman-teman semua Polbantang Manokwari, minta maaf kalau ada kurang-kurangnya. Begini sudah, kalau kita stand up di aplikasi, ya begini sudah. Mau bagaimana lagi? Terima kasih banyak semua teman-teman Polbantang. Saya senang bisa bergabung bersama teman-teman. Semoga kita ketemu langsung tatap muka itu biar lebih seru. Kalau begini kan materi account saya agak susah terbatas frame-nya. Terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih Bang Yohanes Yewen, luar biasa. Minta maaf ya. Beginilah kalau webinar, sorry semua. Iya. Mudah-mudahan bisa segera tatap muka ya Bang Yewen ya. Semoga segera tatap muka biar kita saling melepas rindu. Oke, betul. Sering-sering datang ke webinar boleh? Boleh Pak Rindu, ada pertanian dong, biar kita tanam sayur sama-sama, tumbuh mungkin keluarga baru kah? Siap, siap Bang Yewen. Luar biasa tadi ya.